Assalamualaikum semuanya. Hai, halo. Kami dari kelompok 10 TPB 18 akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada semprotan air. Saya Delvira Zuliza Mega dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 122480089. Perkenalkan diri, nama Nimadena Pratilava dari Teknik Pertambangan dengan NIM 122370179. Nama saya Ripa Septian Turnip dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370168. Nama saya Veronica Masayu Butar-Butar dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 122480081. Kenalkan, nama saya Astrid Nuraini dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370189. Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Bunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik di sepanjang aliran fluida adalah sama. Bernoulli dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. 1. Fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. 2. Tekanan yang memiliki tekanan kecil akan memiliki aliran yang besar. Yang pertama adalah aliran yang tak termanfaatkan. Aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut, contohnya air dan minyak. Dan yang kedua ada aliran termanfaatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut, contohnya udara dan gas alam. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita sering menerapkan hukum Bernoulli sendiri. Salah satu contohnya adalah semprotan air atau parfum. Cara kerja semprotan. Seperti yang telah diketahui bahwa contoh sederhana penerapan hukum Bernoulli adalah semprotan parfum dan obat nyamuk. Saat kamu menekan parfum ke bawah cairan, bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar dengan semburan parfum. Mengapa cairan parfum yang dikeluarkan menjadi cairan yang sangat halus? Lubang parfum biasanya berukuran sangat kecil, sehingga cairan parfum melaju sangat cepat. Inilah persamaan kontinuitasnya. 1. Jika luas penampung kecil, fluida akan bergerak lebih cepat. 2. Sebaliknya, jika luas penampung besar, fluida akan bergerak pelan. Untuk memperoleh butiran halus biasanya dilakukan dengan menggunakan tekanan. Cairan dalam parfum dipompa sehingga mempunyai tekanan yang tinggi dan mengalir melalui pipa menuju pada celah yang sempit, sehingga cairan akan pecah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Kita siapkan alat yaitu botol, sedotan, penggaris, alat penyemprot, korek api, lilin, paku, gunting, dan perekat. Lalu kita lubangi tutup botol menggunakan paku panas hingga sedotan dapat dimasukkan ke dalam botol. Lalu kita sambungkan alat penyemprot dengan tutup botol menggunakan alat perekat. Lalu masukkan lelehan lilin untuk menutupi lubang yang tidak tertutup dengan sedotan. Setelah itu, sambung alat penyemprot dengan sedotan. Setelah semua dimasukkan, masukkan alat penyemprot ke dalam botol yang telah terisi air. Semprotkan alat semprotan air yang telah dibuat. Lalu lakukan percobaan dengan ukuran sedotan yang berbeda dan hasil jarak yang terukur pada semprotan. Kelebihan pada penyemprot air atau parfum ini adalah dengan menerapkan hukum Bernoulli. Penyebaran partikel penyemprot air lebih merata dengan alat dan bahan sederhana dalam penggunaannya. Kelemahan alat ini, alat yang terlalu sederhana, sehingga memungkinkan fluida tidak ideal yang akan mengalami perubahan volume dan massa jenis sehingga memperoleh tekanan dari luar. Pengembangan alat. Botol semprotan harus memiliki ruang udara yang mumpuni, kemudian dibuat dengan kemampuan semenarik mungkin untuk menambah nilai jual, atau dengan kecerdasan buatan seperti memiliki sensor yang akan menyemprot otomatis. Terima kasih, kurang lebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.